Ya, kita masuk ke materi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing di awal Tuhan. Sebelum kami masuk ke materi, biarlah Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kami roh pengertian, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Heri pun Tuhan, Engkau menuntun beliau sehingga beliau hanya menyampaikan mengenai kebenaran yang berasal daripada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan, dan juga yang teman-teman yang sebentar lagi juga bergabung, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kami berbagai pengertian yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu aja, dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat datang Ibu Lydia. Kabar Ibu Lydia? Jadi ingat, kalau kita ada lihat pendeta yang sudah berzina bisa menyembuhkan orang, itu bukan Tuhan. Ya, kan? Kalau itu dari Tuhan, saya juga mau berzina. Emang dia doang yang mau? Kan gitu. Saya ini laki-laki tulen gitu istilahnya. Jangankan laki-laki tulen, pendeta bencong. Bencong nih LGBT pendetanya. Punya pacar banyak, dia juga mau, kenapa enggak? Kan gitu. Ada nggak pendetanya LGBT? Ada? Ada, Pak. Ada. Tahu namanya siapa? Jangan sebut nama, dengan nggak sopan. Udah pernah dengar kan pendeta besar ketangkap basah LGBT di Singapura? Pernah dengar? Iya. Oh, pendeta besar. Top 10 pemimpin. Top 10 pemimpin gereja. Top 10. Ini ada 10 pemimpin gereja, sinode besar. Top 10, salah satunya LGBT. Bayangin aja. Ngeri ya Pak. Bayangin. Pendeta punya duit nggak tanggung-tanggung banyaknya. Saya tidak ini ya, saya tidak tidak ngiri atau tidak menentang pendeta yang kaya. Kalau ada pendeta yang duitnya banyak, cuma satu pertanyaan saya, kerjaan lo apa sih? Bisnis lo apa? Bisnis kalian apa? Nggak punya saya, semua dari Tuhan. Oh, dari Tuhan, oke. Jadi nggak kerja, nggak punya bisnis, nggak punya uang ratusan miliar. Oh, hebat. Kalau dia punya bisnis, punya perusahaan besar, saya angkat jempol. Mantap. Tapi kalau dia nggak punya bisnis sama sekali, uangnya bisa ratusan miliar, anak sekolah di Amerika, mobilnya semua yang Mercedes yang macam-macam, jam tangannya katanya, dengar-dengar jam tangannya aja 300 miliar katanya. Kasih tahu saya. Dari Kejadian sampai Wahyu, ada nabi atau imam atau utusan Tuhan yang punya duit ratusan miliar. Kasih tahu saya satu aja. Satu aja. Nggak usah 5, 1. Utusan Tuhan yang uangnya ratusan miliar. Yang rumahnya besarnya udah nggak kayak apa-apa. Bahkan di Amerika ada pendeta, rumahnya ada landasan pesawat. Bayangin. Pendeta terkaya di seluruh Amerika namanya Copeland. Kenneth Copeland. Wah, kalau dia khotbah, bukan hanya Amerika yang kaget, Indonesia ikut-ikutan. Kenapa? Duit banyak. Khotbahnya dipakai di Indonesia supaya dapat duit banyak. Ini akan berhubung. Aku dengar anggota mereka, Pak. Anggota apa, Bu? Anggota rahasia Illuminati. Terserah deh, Bu, dia mau anggota apa. Yang saya tahu dia anggota setan gitu aja, udah yang gampang. Iya. Gitu. Nggak ada satupun rasul. Nggak ada. Tuhan mengirim rasul. Kamu jangan bawa apa-apa ya. Tongkat juga jangan bawa. Betul? Zaman sekarang dikirim Tuhan,
ke satu daerah, entar dulu. Kenapa? Cari sponsor. Nah, cari sponsor. Bingung saya. Kalau memang yakin Tuhan suruh, apalagi dia bilang, saya mendengar Tuhan. Tuhan menyuruh saya pergi ke satu daerah. Ya, jalan aja udah. Kenapa mau cari sponsor? Kalau kamu cari sponsor, berarti kamu nggak yakin itu omongan Tuhan. Kalau kamu udah ngomong gitu, ngomongnya sama orang model kayak begini, udah bakal jadi pertanyaan sama saya. Saya ini kerjaan saya, ada yang tahu kerjaan saya? Kalau ngajar, kalau nggak bertanya, ditanya gitu aja udah. Betul? Kan saya selalu ngajarin. Semua harus dipertanyakan, semua. Bukan satu-satu. Semua harus dipertanyakan. Ingat omongan saya. Semua. Bukan hanya firman Tuhan. Segala kehidupan dari kita ini harus dipertanyakan. Supaya pinter. Betul nggak? Pak, saya butuh sponsor. Saya disuruh Tuhan semalam, saya lagi berdoa, tiba-tiba Rema turun. Bilang apa? Saya disuruh pergi ke Wonosobo. Wih, keren. Wonosobo nih. Di situ ada Pak John Anwar nih. Terus saya tanya, ngapain kamu ke Wonosobo? Tuhan suruh saya ke situ. Di mana? Iya, pokoknya daerah situ. Di sana ada Pak John Anwar, Pak. Ada Pak John Anwar, emang siapa dia? Utusan Tuhan juga. Lalu Bapak ke sana ngapain? Udah ada orangnya. Oh, Malu deh. bingung. Dia bingung sendiri. Nggak taunya dia mau pulang kampung. Ternyata kampungnya di Wonosobo. Nggak punya duit, minta support pulang kampung. Bilangnya ada utusan. Bisa. Kan begitu. Iya. Ada lagi utusan ke Irian. Ke satu daerah di Irian. Minta sponsor. Emang kenapa harus pakai sponsor? Yesus mengutus orang pakai sponsor. Kagak. Lu jangan bawa apa-apa. Jangan bawa apa-apa. Makan juga enggak. Tuhan nggak suruh bawa bekal. Nggak ada loh. Tongkat juga enggak. Betul? Iya. Lalu murid-murid bilang, Tuhan, entar dulu Tuhan. Gini, entar, saya mau begini. Enggak ada. Iya Tuhan, jalan. Siap. Indonesia perang misalnya nih sama, anggap sama Australia mundur ke bawah. Presiden Jokowi, ayo kita perang. Kasih tahu jenderalnya. Jenderalnya bilang, siapa? Entar kita minta tolong sama Amerika ya Pak. Minta kirimin pesawat ya Pak. Gitu. Enggak. Begitu. Siap, laksanakan, jalan, perang, apapun yang terjadi di sono, nggak mau tahu. Betul? Sama Yesus juga begitu, ngirim orang. Siap, laksanakan. Jalan nggak mikir, gue mau makan apa, nggak mikir. Kenapa? Karena mereka belajar dari apa yang Tuhan ajarkan. Apa yang kamu minta, kamu pasti dapatkan. Pasti. Bahkan Tuhan mengirim malaikat untuk jadi apa? Ayo ingat, jadi apa? Kalau kita lapar, Tuhan ngirim malaikat untuk jadi apa? Hah? Gagak, Jadi apa? burung gagak. Burung gagak. Masa lupa Bu ceritanya? Ada Elia. Masa burung gagak? Ayo jadi apa? Malaikat dijadiin apa sama Tuhan? Buat kita. Pembantu. Jadi apa? Pembantu. Suruh. Penolong. Betul. Maksudnya kalau kita lapar nih, kan kita lapar, mau melayan Tuhan kelaparan. Mati aja deh Tuhan, mendingan mati deh Tuhan, orang nggak punya makanan. Lalu Tuhan kirim malaikat ke Nabi Elia. Jadi apa? Disuruh ngapain? Malaikat itu ngapain kerjanya? Bawa roti. Apa? Udah bener jawabannya sebenarnya. Roti. Dikasih Tukang roti bakar. Ya, saya mau makan roti bakar mesti pulang ke Indonesia. Baru dapetin roti bakar. Di sini pinggir jalan mana ada roti bakar? Mbak Mampus juga nggak ketemu. 1 Raja-Raja 19, kalau nggak percaya baca aja sendiri. Ya. 1 Raja-Raja 19. Nabi Elia mau bunuh diri gara-gara diuber-guber sama perempuan. Tuhan kirim malaikat jadi tukang roti bakar. Kalau malaikat disuruh Tuhan jadi tukang roti bakar sama manusia kita, minta sponsornya apa? Betul? Amin. Gitu kira-kira. Tapi ini pendeta uangnya ratusan miliar. Ratusan miliar.
Jemaatnya yang miskin banyak. Masih miskin loh. Loh, Ya kalau jemaatnya memang orang-orang kaya gimana, Pak? ya udah bagus. Jemaatnya orang-orang kaya semua, dapat duit lebih banyak kan? Masih make sense. Kaya, jemaat saya kaya, ya udah nggak apa-apa. Tapi dia ratusan miliar, jemaatnya banyak yang miskin. Apakah jadi berkat? Gitu. Semua orang mau jadi pendeta, semua orang. Kenapa? Karena enak. Apa duit? Dia nggak tahu arti pendeta. Dia nggak tahu artinya iman. Dia pikir dia diutus Tuhan, padahal dia mengutus diri sendiri. Nah, itu bedanya di mana, Pak? Orang yang diutus Tuhan dengan orang yang mengutus diri sendiri itu bedanya di mana? Oh gampang, Bu. Gampang sekali. Baca aja firman Tuhan. Bacanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada orang kerasukan setan, disembuhkan. Ada orang yang sakit, disembuhkan. Orang buta bisa melihat. Kaki pincang dari kecil bisa jalan. Tuh, tandanya itu. Coba dilihat sekarang, pendeta-pendeta besar. Pernah lihat orang pendeta besar? Dalam nama Yesus yang buta melek. Pernah ada? Enggak. Oh, jangan. Nah, dulu sih dulu sih mereka waktu masih muda sih itu, Pak, banyak mujizat waktu masih muda gitu. Sekarang udah jarang. Gitu. Karena apa? Karena berlomba-lomba semua mau jadi pendeta. Saya disuruh jadi pendeta. Digaji lagi saya disuruh pendeta. 30 juta per bulan saya digaji sama gereja. Woi, menggiurkan nggak? Menggiurkan. 30 juta per bulan saya digaji. Saya ini melayani Tuhan, bukan melayani kantor. Saya bisa dapetin 30 juta kalau saya mau per bulan kerja. Ditawarkan 30 juta untuk menjadi dosen dan menjadi gembala sidang di sebuah gereja Indonesia. Yang ini duit dari mana? 30 juta per bulan gaji saya. Wow, ternyata jemaatnya banyak, di banyak sekolah. Wah, oke lah. Apakah saya tergiur? No. Kalau saya tergiur melayani Tuhan karena 30 juta, apa yang saya ngomong udah nggak ada lakunya, udah nggak ada artinya. Nggak ada kuasa Tuhan di sana, nggak ada. Nggak ada. Makin terkenal saya, iya makin terkenal. Karena saya ngajarinnya supaya apa? Memotivasi orang untuk hidup begini, untuk memberi persembahan sebanyak-banyaknya. Itu khotbahnya saya. Kalau di sini saya ngajarnya apa? Lu hidup harus benar. Kalian hidup harus kudus. Kalian hidup harus suci. Sehingga pada zaman akhir nanti, kita ngomong Armageddon hari ini, betul? Iya. Saya tanya sama Ibu Erika yang memberikan judul Armageddon, bikin saya pusing. Memang kalau ngasih, Hah? Iya, ya Armageddon. kalau Gimana, Pak? kalau ngasih tema itu memang mengherankan, Bu, Pak. Armageddon. Cari di Alkitab. Satu buku ada Armageddon. Ada di mana? Wahyu. Cuma di Wahyu. Satu-satunya cuma satu. Referensinya cuma satu. Suruh saya ngajarin tentang Armageddon. Udah, selesai. Cuma 2 menit selesai. Saya lihat nih. Ayo, kasih tahu saya dulu sebelum kita masuk. Kasih tahu saya dulu. Kalau kita ngomong Armageddon, apa yang ada di kepala kita? Yang Akhir pernah zaman. yang kita pernah Akhir dengar. zaman. Akhir zaman. Oke, satu. Siapa lagi? Kalau kita dengar Armageddon, dengar nih tentang Armageddon. Apa yang kita pernah dengar dulu yang ada di kepala kita tentang Armageddon? Satu, akhir zaman. Oke, apa lagi? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Perang Menjelang kedatangan Tuhan Yesus. menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Oke, apa lagi? Sama akhir zaman sama menjelang kedatangan Yesus. Apa lagi? Yang satu. Bencana dahsyat dari berbagai agama dan budaya bisa jadi. Bagaimana, Bu?
Bencana dahsyat bisa jadi dari berbagai agama dan budaya. Bencana dahsyat, betul. Kayak apa lagi? Itu baru saya dengar tuh ada bencana dahsyat dari berbagai tradisi dan budaya. Oke. Apalagi Iya. Ibu Lydia nih dari kemarin nggak ada suaranya nih. Kalau dengar Armageddon maksudnya apa nih, Bu? Yang Ibu tahu lah, Armageddon, Armageddon. Bu Linda, Bu Linda, Bu Linda. Bu Linda. Bu Lydia lagi, Bu Linda. Pantesan nggak nyaut-nyaut, panggilnya salah. Bu Linda. Malu kali Bu Linda. Pak John Anwar, apa itu Armageddon, Pak? Perang. Perang apa, Pak? Perang menjelang Ya. menjelang kehancuran bumi. Ya. Jawabannya benar semua. Mari kita baca. Kan tugas saya kan ngajarin orang baca, betul nggak? Ya. Cuman ada di Betul. baca baik-baik ya. Lihat. Ngajarin orang Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ini satu-satunya udah nggak ada lagi. Ibu Erika ngasih saya judul Harmagedon, satu-satunya cuma ada di sini. Lalu Bapak bilang perang, lalu menjelang Tuhan punya perang, apa segala macam. Orang banyak bilang ini adalah perang Armageddon, betul? Perang Armageddon, betul? Iya. Maksudnya perang Armageddon yang ada di kepala kita selama kita dari dulu perang Armageddon. Ini yang baru Lina bahwa ada perang antara dari segala sudut, dari tradisi dan budaya. Not make sense. Ternyata bukan perang Armageddon. Kita baca ya. Dan aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka di mana? Guna peperangan pada hari besar. Ya, untuk mengumpulkan mereka di mana? Mengumpulnya di mana? Di Armageddon. Yang mengumpulkan suatu tempat yang namanya Armageddon. Kalau kita baca ini 2 disambung, untuk mengumpulkan mereka di Armageddon guna peperangan pada hari besar itu, yaitu peperangan apa? Hari Allah yang Maha Kuasa. Armageddon adalah hari peperangan Tuhan. Bukan peperangan Armageddon, tapi Tuhan turun memerangi nih raja-raja yang dikumpulkan oleh 3 roh najis yang menyerupai katak. Katak. Kenapa katak? Kalau katak ini cuma ada 2 referensinya. Satu di Wahyu mengenai katak, satu lagi di mana? Ada yang tahu? di Keluaran. Keluaran, Pak. Mengenai apa? Tulah. Dulu kita belajar tulah. Katak. Ada dewa di Mesir, dewa katak. Ya, dewa katak. Apa itu namanya? Dewa katak itu apa namanya ya? Bahasa firman. Heket. Dewa Heket. Dewa Heket itu jelmaan dari Osiris dan Isis. Osiris dan Isis adalah dewa matahari dan dewa bulan. Ya, dewa-dewanya orang Mesir. Jadi nggak heran kalau ada nabi palsu, ya, nabi palsu yang memberikan perbuatan-perbuatan ajaib. Dengan perbuatan ajaib inilah mereka mendapatkan atau mengumpulkan pemimpin-pemimpin dunia di satu tempat yang namanya Armageddon. Untuk apa? Memerangi Tuhan. Karena Tuhan
Hari Allah yang Maha Kuasa. Hari Allah yang Maha Kuasa adalah kedatangan Yesus, betul? Amin. Dan peperangan ini ada di mana ceritanya? Di Wahyu 19. Nih. Ya. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Yesus menunggangi kuda putih, dan matanya bagaikan nyala api. Ada di mana matanya bagaikan nyala api? Ada di mana? Kita lihat. Baca kita jadi tahu siapa ini orangnya. Ya. Di Wahyu juga sama. Wahyu 1. Lihat. Penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada 7 jemaat. Ini bla 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 bla. Aku berpaling, aku ingin lihat siapa yang ngomong, untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Pakaian dan jubahnya panjang sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih mata, matanya bagaikan nyala api. Tuh. Yesus sendiri. Betul. Yesus sendiri. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui orang seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan pas semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, bla 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 bla. Lalu binatang itu dikalahkan. Ya, ini dia. Perangnya ada di sini semua. Ya, lengkap ini. Tinggal baca sendiri. Nanti buang waktu saya. Ya. Lihat, maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, yang telah menyembah patungnya. Jadi ada nabi palsu, ada naga, binatang yang mengadakan tanda, yaitu di dalam Wahyu 16 tadi. Ya. Wahyu 16 dikatakan dia mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda ajaib untuk mengumpulkan manusia yang jahat melawan Tuhan. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Selesai. Tentang Harmagedon selesai. Artinya, suatu tempat disebut Harmagedon, semua raja-raja di dunia ini akan ngumpul di situ untuk melawan Tuhan. Tapi Tuhan datang dengan api. Sapu bersih. Itu aja udah. Bukan perang Harmagedon namanya. Perangnya Tuhan. Harinya Tuhan. Ya, jawaban Bapak Ibu benar semua. Hanya saya memberikan detail-detailnya saja. Tapi ini tidak penting. Nggak penting banget. Kenapa? Karena ngomongin orang yang jahat, yang akan dimusnahkan Tuhan. Yang penting ada di tengah-tengah ternyata. Nih yang penting, yang dilewatin orang. Diributin soal Harmagedon, tapi yang penting nggak mau dilihat. Apa yang penting? Mari kita baca sama-sama. Lihatlah, aku datang sebagai pencuri. Ini yang penting. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini yang paling penting. Ini yang saya mau katakan, ini yang saya mau bicarakan.
Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Apa? Pakaiannya apa? Ya. Perbuatan. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu malam hari pencuri akan datang, sesudahnya ia pasti berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nih, ini bicara mengenai datang sebagai pencuri. Ada lagi? Lukas 12:39 sama. Ya. Lalu Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3 bilang apa? Coba. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan, mendengar, melihat mereka, melihat Tuhan sendiri. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu di mana tiba-tiba aku datang kepadamu. Artinya apa ini? Pakaian. Yang memperhatikan pakaiannya. Ada yang tahu artinya memperhatikan pakaian? Coba kita lihat terjemahan lain ya, terjemahan lain kita lihat. Perjanjian baru mudah dibaca, kita lihat apa ngomongnya. Ayat 15. Berbahagialah orang tetap berjaga dan tetap berpakaian. Disebut pakaian. Yang lain, kita bahasa Indonesia masa kini, kita lihat aja. Ayat 15. Orang yang berjaga dan menjaga pakaiannya, tetap pakaian disebut firman Allah yang hidup. Kita lihat ayat 15. Berbahagialah orang yang semua orang yang menantikan aku yang sudah menyiapkan pakaiannya. Pakaian masih disebut Indonesian Taji. Berbahagialah orang yang tetap siaga dan menjaga pakaiannya. Ini disebut pakaian terus nih. Nggak ada satupun yang berbeda. Apalagi perjanjian baru terjemahan 2. Kita lihat 15. Berbahagialah dia menjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Pakaian semua nih, ya, disebut pakaian. Ya. Pakaian. Terjemahan sederhana Indonesia. Mana tuh? Sungguhnya diberkatilah setiap orang yang berjaga-jaga dan tidak menodai diri dengan melakukan kejahatan. Tuh, beda. Sungguh, diberkatilah setiap orang yang berjaga-jaga dan yang tidak menodai diri dengan melakukan kejahatan. Nah ini. Kok beda? Karena kamu akan dianggap pantas menerima jubah putih. Untuk mendapatkan jubah putih, kita harus berjaga dan tidak menodai diri dengan segala kejahatan. Sehingga pada hari itu kamu tidak akan malu karena tidak berpakaian. Tidak berpakaian apa? Tidak berpakaian jubah putih. Karena apa? Karena kita melakukan segala kejahatan. Hanyalah engkau segala pembuat-pembuat kejahatan, kata Tuhan. Apa arti sebenarnya? Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Ini yang paling penting sebenarnya. Lebih penting daripada urusan Armageddon. Tuhan datang dengan kedahsyatan dia, Tuhan datang dengan kemarahan. Lihat ya, baca baik-baik nih. Jangan kaget ya. Oh, ini dia. Behold, I come as a thief, blessed is he that watches and keep his garments. Ini keep his garments ini, mau tau nggak artinya apa? Keep his commandments. Betul? Komitmennya. Commandments. Nah, kita cari sebentar ya. Bentar, cari. Keep it, his garment. Menjaga pakaiannya. Ya. Bentar ya. Bentar aja, bentar.
Ada di mana ya? Coba bentar. Bentar ya, bentar. Hmm. Oh, nggak ada ya. Keep his garments atau keep his commandment kalau nggak salah ya. Kita lihat bahasa yang lain. Coba NIV ngomong apa. Remain close, bukan. Ada di mana ya? New King. Messenger ke Pak, Kenapa? yang kitab Messenger. Ya. Selesai. Kita pernah bawain ini. Garments juga Pak. Iya betul. Bentar. 5 ayat 3. Bapak tidak ya. Anyway, perpakaian di sini disebut sebagai commandments. Ada di mana ya? Saya kok hilang ya? Tapi terjemahan sederhana benar ini ngomongannya. Udah benar nih ngomongannya. Dia pakai yang mana ya? Yang dikatakan, sungguh demi berkatnya setiap orang yang berjaga-jaga dan yang tidak menodai diri dengan melakukan kejahatan. Tidak melakukan kejahatan berarti melakukan seluruh perintahnya Tuhan. To keep the commandments. Ada di mana ya? Aduh. Bentar ya. Saya cari bentar. Saya mau catatan saya di mana ya? Sebentar aja sampai. 11. Nah, itu yang 10 perintah Tuhan ya Pak. Iya. Hmm. Ada di mana ya? Ada satu terjemahan menyebut dia adalah benar. Revelations 16.
Anyway, nggak tahu di mana saya lupa. Yang penting ini benar nih. Setiap orang yang berjaga-jaga, yang tidak menoleh diri dengan melakukan kejahatan ini adalah apa namanya? Yang mau dimaksudkan oleh nih. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya. Supaya ia memperhatikan pakaiannya. Memperhatikan pakaian artinya apa? Ya. Artinya kita menjaga kekudusan kita. Betul? Menjaga kesucian kita. Kita berpakaian-pakaian gitu istilahnya. Apa pakaian Tuhan? Hukumnya dia, perintahnya dia. Segala perintah, peraturan yang Tuhan berikan kepada kita harus kita jaga. Maka edisi Perjanjian Lama mengatakan kita harus berjaga-jaga dan menjauhi kejahatan. Kejahatan apa? Kejahat di mata Tuhan. Apa itu jahat di mata Tuhan? Yaitu 10 hukum dilanggar semua. Jangan ada Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, hormati hari Sabat, jangan bikin patung, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdosa, dan jangan mengingini. Ini 10. Kalau kita langgar, kita melakukan kejahatan di mata Tuhan. Maka kita jadi berpakaian yang benar. Berbaju putih. Tanpa celah, tanpa noda. Baju putih itu tanpa celah, tanpa noda. Jadi hidup kita harus benar. Supaya kita nggak malu di hadapan Tuhan, dikatakan. Ini lebih penting daripada masalah Harmagedon. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Artinya telanjang apa? Oh, kita nggak berpakaian baju jubahnya Tuhan, kita kelihatan telanjang. Karena apa? Karena kita melakukan segala kejahatan. Jadi itu yang paling gampang diserang setan ya Pak ya? Bukan serang setan, Bu. Kita ini jadi bukan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan tuh lambangnya adalah bajunya dia. Kita dikasih baju kebesaran dia, itu baju kemuliaan. Kalau kita mau benar hidupnya, kita harus memakai jubah kemuliaan dia. Dengan cara apa? Melakukan seluruh perintahnya. Itu aja yang gampang. Sekarang kenapa makin banyak pengajaran-pengajaran yang justru menyimpang ya Pak ya? Maksudnya? Ya yang di zaman ini, ya kalau saya lihat, kok malah makin banyak muncul doktrin-doktrin yang aneh-aneh aja gitu. Doktrin yang aneh-aneh, contohnya gimana, Mas Tono? Ya itu ada yang bilang ini, ya yang penting kita ya percaya Yesus. Toh kalau ya kita jatuh bangun dalam dosa biasa gitu. Ya kita percaya Yesus aja gitu. Gimana, Bu? Gimana? Ya kalau kita sudah percaya Yesus, Pak, meskipun jatuh bangun dalam dosa itu hal yang biasa gitu. Yang penting kita percaya aja Yesus gitu. Ya ada yang ngomong gitu ke saya gitu. Ya, boleh kasih tahu saya, yang penting percaya Yesus itu ada ayatnya. Tapi jatuh bangun dalam dosa itu ayatnya di mana? Gimana tuh? Ya, itu hamba Tuhan yang ngomong gitu, makanya saya juga heran. Tanya dia baik-baik. Supaya apa? Supaya kita nih nggak gampang dibohongin orang. Jatuh bangun dalam dosa itu biasa. Di mana ada ayat ngajarin kita untuk jatuh bangun dalam dosa? Nggak ada. Yang ada ini. Yang ada nih. Ya. Karena kita nggak mengerti. Kalau orang nggak ngerti ngomong sembarangan, tapi kalau ngerti berani ngomong kayak begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, artinya orang yang sudah ngaku dalam mulutnya, lidahnya, apalagi bisa berbahasa roh nih ceritanya nih. Kalau orang bisa berbahasa roh berarti ada Roh Kudus dalam dia, betul? Betul. Ya. Tidak berbuat dosa lagi, itu disebut tidak berbuat dosa lagi. Kalau hari ini di hari Minggu bisa berbahasa roh, keluar dari gereja, tiba-tiba bahasa binatang keluar. Nah itu gimana tuh Pak? Jadi di gereja ada Roh Kudus, di luar Roh Kuda yang keluar. Roh halus. Roh halus, kata Ibu Lina. Bagaimana itu? Nah itu gimana tuh Pak? Kok bisa begitu? Jadi pertanyaan kan, saya bilang. Jadi pertanyaan saya.
Apa betul ada Roh Kudus di dalam hidup kamu? Lalu lucunya lagi ada lagu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Cuma di sini Roh Kudus bisa berhembus. Di luar sana saya tidak mendapatkan hembusannya. Maka itu aku datang ke gereja. Berhembuslah. Roh Kudus cuma berhembus di gereja. Enggak. Cuma banyak yang suka nyanyi lagu itu, Pak, masalahnya. Ada lagi yang mengundang Roh Kudus hadir hari ini juga. Sekarang juga ada lagunya. Roh Kudus hadir sekarang juga. Iya. Ada, Gimana? ada. Roh Kudus kau hadir di sini. Nah itu suaranya bagus banget. Roh Kudus Kudus mengasihimu. hadir di sini katanya. Padahal Roh Kudus pada saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus itu secara gratis dikasih. Aku akan memberikan kamu penolong. Roh itu masuk dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus hidup dalam hidup kita, cinta mula-mula kita kepada Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Pada saat kita bertobat kepada Tuhan, menerima Tuhan, menerima segala kebaikan Tuhan, melupakan segala dosa kita, kita bertobat di depan kaki Tuhan. Tuhan, saya orang paling berdosa. Sekarang saya mau mengenakan jubahnya Tuhan. Baru kita nyanyikan lagu. Roh Kudus hadir di sini. Di dalam hidup saya. Dan dia nggak kemana-mana. Dia nggak pergi kemana-mana. Dia di dalam hidup saya. Dengan demikian, adanya Roh Kudus dalam hidup saya. Apa saya bisa berbuat dosa lagi? Apakah Roh Kudus ngajarin kita berbuat dosa? No. Lalu di gereja nyanyi berhembuslah Roh Kudus, minta Roh Kudus hadir. Saat ini juga ada lagunya. Ada. Hah? Ada lagunya. Ada. Kenapa orang menciptakan lagu model begitu? Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu. Padahal orang satu gereja datang semua orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, minta Roh Kudus datang. Ngapain? Ngapain? Nah itu, Pak. Itu yang orang nggak pikirkan, Pak. Gereja itu adalah persekutuan orang kudus. Yang hidupnya dalamnya adalah orang kudus. Bagaimana mungkin ada Roh Kudus yang tiba-tiba nggak ada keluar, kita diundang lagi masuk? Nah itu. Saya tuh yang biasa ini, Pak. Bagaimana? Yang biasa jadi singer tuh, Pak, di gereja tuh, Pak. Jadi gimana? Ya mungkin harus banyak yang menciptakan lagu-lagu yang sesuai firman Tuhan. Kadang-kadang kita ini kalau dengar lagu kelihatannya enak lagunya, kelihatannya dengarnya gimana. Tapi apa namanya? Apa namanya? Kita nggak hati-hati gitu loh untuk melihat lagu itu. Harus hati-hati supaya kita ini nggak gampang dibohongin orang. Musiknya enak betul, musiknya enak sekali. Betul nggak? Musiknya enak banget. Iya enak, Pak. Hah? Iya, bisa membuat orang menangis, Pak. Buat orang menangis, seru, udah nangis, udah segar, udah sudah terima Roh Kudus, sudah hadir. Oleh karena itu, berikanlah apa yang terbaik buat dirimu. Kamu memberikan 10, kamu berikan 10 dapat 30. Kamu dapat 30 dapat 60. Kamu pasang 60, kamu dapat 100 kali lipat. Betul? Iya. Hah? Apa bedanya pasang lotre? Pasang 10.000 kena 30.000. Pasang 30.000 kena 60.000. Pasang 60.000 pasang dapat 100.000. Pasang lotre nggak ada bedanya, sama. Ya, cuma itu yang sering dikumandangkan gimana, Pak? Bagaimana? Itu yang sering disampaikan bagaimana? Nah, kalau sering disampaikan, ya udah kan kita udah ngerti sekarang. Tujuannya apa? Betul? Ya, Jadi gimana? Saya masih penasaran ini.
Bagaimana mungkin orang ada Roh Kudus mengundang Roh Kudus? Apakah keluar gereja Roh Kudus pergi? Lalu kita mau ketemu lagi nanti hari Minggu, Roh Kudus datang lagi gitu. Jadi dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita, mau kita hidup gitu. Ya itu yang harus dipikirkan, Pak. Ya gimana? Ya, yang menciptakan lagunya, Pak, yang harusin. Sebentar. Ya kan banyak kan kita tinggal menyanyi doang. Hah? Banyak kan kita ya tinggal nyanyi doang gitu kan. Apalagi kalau itu WL bilang, mari kita menyanyi bersama-sama. Ya gitu, nyanyi deh semua. Jadi kembali lagi kita belajar yang benar, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Armageddon adalah peperangan harinya Tuhan. Hari Tuhan datang, setan-setan ini ngumpulin orang dengan perbuatan-perbuatan ajaib untuk melawan Tuhan. Itu di akhir zaman nanti. Dan cerita tentang bagaimana Tuhan mengalahkan manusia-manusia bejat ini ada di Wahyu 19. Dan ingat nih. Wahyu 16 berhubungan dengan 19, ya. Baca Wahyu itu memang agak lompat-lompat. Juga Wahyu 20 mengenai apa? Mengenai iblis dikalahkan. Setelah masa 1000 tahun berakhir, Satan itu dilepaskan dari penjara. Iblis dikalahkan. Ya. Jadi bagaimana cara iblis dikalahkan? Di mana perang iblis dikalahkan? Di 19. Perangnya ada di sini. Ya. Binatang serta nabinya dikalahkan. Nah ini ceritanya semua ada di sini. Bagaimana keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api, sama di dalam Wahyu 20, iblis dikalahkan, iblis yang menyerang mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan berang. Tempat binatang dan nabi palsu itu. Jadi artinya apa? Iblis itu mengumpulkan, pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi. Untuk mengumpulkan mereka, berperang dalam jumlah mereka sangat banyak, seperti pasir di laut di Armageddon. Ini. Kalau mau baca, ini cara bacanya. Ini cerita perangnya. Saya nggak perlu ke sana, karena terlalu lama nanti. Saya cuma mau tahu, ada pertanyaan tahu nggak? Ini 20 ini, cerita perangnya ada di 19. Sama semua, ngumpulin orang, kerjanya ngumpulin orang, untuk berperang melawan Tuhan. Ya. Lalu, pertanyaannya, dikatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung ke perkemahan tentara kudus dan kotanya kasih itu, tapi dari langit turun api menghanguskan mereka. Ini siapa yang naik ke seluruh bumi? Ini adalah orang-orang yang ini nih, nomor 5. Nomor 6. Nomor 5. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa berakhir 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Artinya apa? Kita yang sudah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan lebih dahulu, nomor 1. Ada lagi orang yang tidak dibangkitkan. Ada orang mati yang tidak dibangkitkan. Dikatakan tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa 1000 tahun. Setelah berakhir masa 1000 tahun, iblis dilepas, lalu dia menyesatkan bangsa-bangsa. Artinya apa? Jadi itu orang yang apa? Yang tidak dibangkitkan. Orang yang mati. Orang yang mati yang tidak dibangkit itu dibangkitkan Tuhan untuk melawan Tuhan di akhir zaman nanti. Akan ada kebangkitan. Kebangkitan pertama. Jadi orang-orang yang jahat ini akan dibangkitkan Tuhan. Akan dibangkitkan Tuhan untuk melawan Tuhan, dan mereka akan dihanguskan oleh api Tuhan. Itu yang kebangkitan yang kedua ya, Pak? Ya. Itu mereka ya? Kebangkitan pertama, Bu. Oh, yang pertama ya? Dan orang-orang itu semua akan dikumpulkan di satu pengadilan besar untuk dihukum. Jadi kedatangan Yesus kedua kali nanti untuk melihat apakah kita berjubah atau tidak. Artinya apa? Berjubah kebenaran. Hukumnya dia. Kalau kita berjubahkan hukumnya dia akan mengenal kita. Dan kita akan diangkat bersama-sama dia di awan-awan. 1 Tesalonika 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ingat itu.
orang yang mati dikatakan di dalam Wahyu juga. Ini Wahyu 20, 1 Tesalonika 4, Yohanes 5, 28, 29, 1 Korintus 5, 10, Daniel 12 ayat 2, itu semua berhubungan kalimatnya. Itu berhubungan semua. Alkitab itu tidak ada satu yang tidak berhubungan semua. Jadi kita harus berpakaian kebenaran. Jangan lakukan kejahatan lagi. Apalagi ada pengajaran jatuh dalam dosa, bolak-balik itu normal. Normal dari langit. Kalau kata Ahok, nenek lu yang ngajarin. Maka dari itu nggak heran kekristenan hancur. Maka dari itu nggak heran, kok bisa ya saya bisa jadi orang Kristen, kok bisa ya jatuh dalam dosa lagi? Tuhan, kenapa saya dikasih pencobaan begini terus? Tuhan, kenapa saya jatuh dulu? Pernah berpikir begitu? Sering. Ngaku aja nggak apa-apa kok. Karena apa? Karena kita diajarin jatuh dalam dosa itu modal biasa. Yang modalnya apa? Modalnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa itu 1 Yohanes 1 ayat 9? Yang tahu? Modalnya ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini saya jujur ngomong ini jarang-jarang nih yang namanya internet bisa berantakan kayak begini nih. Ini ada hal kebenaran yang setan nggak mau kasih tahu kita. Dia nggak suka kebenaran itu dikasih tahu. Ini lambat nih, saya punya internet berantakan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Rumus. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya, amin. Tuh Pak. Jadi kalau saya berdosa, kerjaan saya bertobat. Jadi hal biasa. Ya udah, kamu sudah kenal Kristus, kamu sudah diselamatkan. Kalau kamu jatuh dalam pencobaan, kamu berdosa, tinggal pakai ayat ini. Jika kita ngaku dosa kita, maka ia setia dan adil, sehingga ia mengampuni dosa kita tuh, menyucikan kita dari segala kejahatan tuh. Padahal kalau kita baca baik-baik ayat ini, jika kita mengaku dosa kita, artinya apa? Kalau kita mengaku dosa kita ini, kita sudah kenal Kristus atau belum? Ayo, Bapak Ibu, kita mengaku dosa kita di hadapan Kristus, kita sudah kenal Dia atau belum? Sudah. Hidup kita dulu sebelum kenal Kristus, hidup kita penuh dengan dosa, melakukan kejahatan-kejahatan yang jahat, betul? Ya. Tapi pada saat kita kenal Kristus pertama kali, kita mengakui dosa kita semua, betul? Ya. Lalu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ia setia dan adil dan mengampuni dosa kita. Dosa kita tidak akan diingat-ingat lagi yang dulu. Kenapa? Karena kita sudah jadi miliknya Dia. Dan kita akan disucikan kita dari kejahatan. Tapi sekarang sudah kenal Kristus, sudah tahu pelajaran Dia, sudah tahu bagaimana menjalankan perintah Dia. Kok berdosa lagi? Datang minta Tuhan, minta ampuni dosa saya. Berarti saya belum kenal Dia. Jangan pernah ngaku, saya kenal Dia. Kalau bilang berani-beranian jatuh dalam dosa terus-menerus. Kenapa? Disebut sama Yohanes. Lihat, gak percaya, kita buktikan. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat, bahkan tidak mengenal Dia. Jangan ngaku-ngaku orang Kristen, malu-maluin. Kenapa? Tuh, Yohanes sudah ngasih tahu. Kamu masih berbuat dosa. Berarti kamu belum lihat. Berarti kamu belum mengenal Dia. Apabila kita tetap melakukan perbuatan dosa ini, apa yang terjadi? Karena setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Tapi tiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, dari si iblis. Kalau kita terus-terusan jatuh dalam dosa, kita tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Berarti kita kenalnya siapa? Bapakmu lah sih. Ya Pak? Halo? Iblis.
Tuh, jawab sendiri. Tuh. Bapakmu si iblis. Ya, orang bisa marah Pak kalau dibilangin begitu Pak. Kenapa marah? Kenapa marah? Ya, itu kalau dibilangin begitu, bapakmu si iblis pasti marah, marah orang Pak. Kalau dibilangin begitu. Sekarang marah. Saya bilang nih, kamu sedang melakukan pencurian. Kamu sedang berzina, bapakmu si iblis. Marah. Kasih tahu Pak. Bapak marah di mana alasannya? Kenapa saya bilang bapak saya iblis? Karena bapak berzina. Kan setan yang ngajarin kalau berzina. Kalau Tuhan kan nggak ngajarin. Kok bapak marah? Kalau bapak marah, berarti bapak tidak berzina. Kalau bapak tidak berzina, saya bilang bapak adalah anak setan, ya marah. Tapi karena bapak berzina, saya sebut anak setan karena ayatnya ada, Pak. Kalau mau marah jangan main saya, Pak. Yang ngajarin saya. Bapak Kristen kan? Nah, bapak sama-sama orang Kristen. Saya belajar. Tuhan ngajarin saya, kalau orang yang berzina, itu bapaknya setan. Nah, bapak sana berzina, ya bapaknya setan. Kok salah di mana, Pak? Bisa ditampol Pak kalau orangnya lagi emosi. Tampol, nggak apa-apa. Yesus bilang, kasih tampol kiri, kasih tampol kanan, kan? Begitu caranya. Nah, kalau saya ditampol orang, saya nggak kasih kanan saya, enggak. Apalagi yang nampol orang Kristen. Yang saya bilang bapaknya iblis. Saya ditampol kiri. Langsung saya tanya, gayanya Yesus. Kenapa kamu menampar saya? Salah saya di mana? Kalau saya ada salah, kasih tahu saya. Yesus ngomong begitu. Ingat? Kenapa kamu menampar saya? Kalau saya ada salah, kasih tahu di mana salahnya. Kalau nggak ada salahnya, kenapa kamu nampar saya? Kan gitu. Bukan tampol kiri kasih kanan, ntar dulu. Yesus nggak pernah ngajarin begituan. Tapi kan ayatnya ada, Pak. Ya, ayatnya ada, tapi bukan berarti Yesus ngajarin begitu, bukan. Kenapa Yesus nggak ngajarin begitu? Karena dia ngajarin gitu, dia ditampol, tapi dia nggak bilang, nih yang kanan belum. Enggak. Kenapa kamu tampar saya? Kata Yesus. Betul? Ya. Jadi baca firman Tuhan itu harus ngerti, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan, pendeta model karbitan yang penting dapat duit, dapat pengunjung, ada pendeta ada berapa ininya jemaatnya? Ah, sedikit Pak, cuma 20. Kan lumayan buat hidup sehari-hari. Apaan? Lu cari duit atau mau cari buat firman Tuhan? Gitu. Jadi kita kalau belajar benar, kita mengerti. Menjadi orang Kristen itu udah nggak ada yang namanya dosa, kita udah nggak kenal. Kita tidak mengenal lagi yang namanya dosa. Ntar pada bingung, dosa apaan? Dosa itu apa? Kasih tahu saya. Dosa, definisi terbaik. Dosa adalah titik-titik. Apa itu dosa? Kasih tahu saya, ada yang tahu? Melanggar Dosa adalah perintah Tuhan. Apa Bu Lina? Apa Ibu Lina? Tadi ngomong gimana, Bu? dosa adalah maut. Kok dosa adalah maut? Upah dosa adalah maut. Oh, upah dosa 623. adalah maut. Itu upah, tapi arti dosa, artinya apa? Langgar perintah Tuhan. Tuh, Ibu Marta belajar udah kelamaan sama saya, jadi pinter. Ada di mana ayatnya? Tuh, ingat, jangan sampai lupa. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Tuh, nih, digedein deh, kalau bisa tulisannya. Ya, sampai kita melotot matanya. Dosa ialah, ini definisi terbaik, dosa ialah melanggar hukumnya Allah, melanggar perintahnya Allah. Disuruh sama Tuhan, jangan kamu makan ya pohon itu, sama si Adam dimakan nggak? Dimakan, dia langgar perintahnya Tuhan. Makanya Yohanes tahu, melanggar perintahnya Tuhan. Dibilang jangan curi, kita curi, itu dosa. Dibilang jangan zina, kita zina, itu dosa. Jadi dosa adalah perbuatan. Perbuatan. Jadi upahnya perbuatan melanggar perintahnya Allah adalah maut. Puji syukur kepada Tuhan,
Yesus datang ke dunia ini untuk mengalahkan Dosa. maut. Maut. Mengalahkan dosa. Mengalahkan maut. Ya, maut. Ya. Jadi, kita mesti tahu dosa itu apa. Banyak orang nggak ngerti loh dosa apa. Dosa itu melanggar perintahnya dia, 10. Kalau kita langgar itu, udah, kita ada dosa. Makanya nggak heran dikatakan, kalau kamu melanggar satu hukum Tuhan, 10-nya, kamu melanggar semuanya. Ya benar. Kalau kita berzina, ya melanggar semua, udah. Kan dikatakan, melanggar hukumnya Tuhan, melanggar peraturannya Tuhan. Melanggar satu, ya melanggar semua. Supaya kita ngerti. Banyak orang ngajarin saya tentang hukum Taurat. Nggak ada orang yang bisa, tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya bilang, banyak. Yang bisa banyak. Kenapa nggak bisa? Karena lu nggak mau. Alasan. Banyak alasan. Hukum Taurat tidak bisa kita lakukan. Karena kita tidak sempurna. Karena kita masih dalam daging. Karena kita masih di dalam dunia. Ya, karena lu masih mau enak hidupnya. Kasih saya satu ayat yang ngajarin kita untuk hidup dalam daging. Kasih saya satu ayat yang mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal dunia. Gak ada. Semua ayat menunjukkan kita untuk melakukan seluruh perintahnya Tuhan. Seluruh, bukan satu, seluruh. Masalahnya bukan bisa atau enggak, masalah lu mau atau enggak. Kan lu nggak mau, masih mau enak, masih mau berzina, masih mau nipu, masih mau korupsi. Itu yang ada di kepala kita. Makanya dibilang kita nggak akan mungkin bisa, nggak ada orang yang sempurna. Saya bilang orang nggak ada yang sempurna. Saya bilang, Tuhan ngajarin kita sempurna. Sama seperti Bapamu sempurna, maka kamu harus sempurna seperti dia. Bukan berarti sempurna seperti Tuhan bisa menciptakan, bukan. Sempurna dalam menjalankan seluruh perintahnya dia. Kan nggak ada orang, Pak. Ada nggak orang yang tidak berdosa, Pak? Ada. Nggak percaya, kita buktikan. Nggak ada, Pak. Nggak ada orang yang tidak berdosa. Ada, saya bilang nggak ada. Saya buktiin. Supaya jangan kaget. Kalau orang ngomong sama saya kasih bukti. Kalau orang ngomong nggak ada bukti, jangan ngomong sama saya. Gitu, beres. Buktiin. Ibu Lina boleh minta tolong baca. Yang di biru ini nih. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Apakah ada orang yang tidak berbuat dosa? Apakah ada? Ada. Ada. Mereka yang tidak berbuat dosa. Tuh. Yang ngomong saya, bukan firman Tuhan yang ngomong. Yes. Lalu pertanyaannya, tapi kan kita mewarisi dosa dari Adam. Siapa bilang kita mewarisi dosa dari Adam? Yang kita warisi apa? Kita lihat. Sungguh pun demikian, dosa telah berkuasa dari Adam sampai Musa sampai sekarang. Dosa atau maut? Maut. Maut. Karena kita diajarin dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, bahwa kita ini mewarisi dosa, maka dosalah teman kita. Maut teman kita. Mau hidupnya suci kayak apapun, mau hidupnya kudus kayak apapun, pasti pasti. Dosa itu stop sampai Adam. Harusnya. Tapi karena kita diajarin kita mewarisi dosa dari Adam, kita berbuat dosa terus. Kita tidak berdosa, kita lahir itu tidak berdosa. Tapi kan ayatnya ada, Pak. Kita lahir berdosa di Mazmur. Betul, tapi Mazmur juga bilang, yang bikin kita siapa? Tuhan. Kita ditenun Tuhan di tangan Tuhan. Pernah dengar nggak Ibu Lina? Kalau kita ditenun Tuhan. Pernah dengar nggak? Pernah. Sekarang begini, Tuhan kudus nggak? Kudus. Lalu dia menenun kita. Jadinya orang nggak kudus. Yep. Jadinya orang berdosa dong nggak?
Mungkin nggak Tuhan menciptakan orang berdosa? Tidak. Ya tidak. Jawabannya gampang. Tuhan yang kudus menciptakan segala sesuatu kudus. Apalagi diciptakannya dalam kandungan ibu saya. Saya ditenun sama Tuhan. Tuhan menenun sesuatu yang berdosa. Udah nggak mungkin. Berarti kita lahir kudus. Bahkan buku Yeremia mengatakan, aku sudah mengenal engkau. Apa coba kita buka? Yeremia 1 ayat 5. Ya, aku sudah mengenal engkau dari kandungan ibumu, dan aku sudah menguduskan engkau dalam kandungan ibumu sebelum kamu keluar, kata Tuhan. Bukan kata saya. Yeremia 1. Kita lihat ngomong apa Tuhan. Ibu Lina boleh bangun tuh baca yang kenceng. Yang saya biruin. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kudus. Kita di kudus, keluar kudus. Jadi ya banyak hamba Tuhan kan bilang itu Pak berdosa, gimana? Gimana? Biarin aja dia berdosa. Kita sekarang sudah mengerti kita bukan orang berdosa. Jangan lakukan, karena kita buatan Tuhan. Kalau Tuhan membuat kita tidak berdosa, jangan sekali-sekali kita berbuat dosa. Pertanyaannya mungkin begini. Kalau gitu manusia bisa berdosa gimana caranya, Pak? Betul? Jadi manusia berdosa gimana caranya? Kalau kita orang kudus, kalau kita orang benar, ngapain Yesus datang ke dunia? Betul? Iya. Kita baca baik-baik. Ayat yang terkenal apa? Untuk kedatangan Yesus, ayat yang terkenal. Yohanes 3 ayat 16. 16 tuh yang terkenal, semua orang tahu. Kita baca baik-baik ya. Kita baca baik-baik. Karena begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengasihi kita. Kenapa? Karena semua orang pasti mati. Betul? Ya. Ada yang berani ngomong sini, saya nggak akan mati. Semua pasti mati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena kita semua orang pasti mati, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati. Tidak mati. Kenapa bisa tidak mati lagi? Karena dia melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Kristus datang ke dunia ini adalah, kita lihat di mana ya? Korintus. Lima mungkin ya. Oh bukan, 2 Korintus, sorry. Mungkin 2 Korintus. Oh nggak ada. 1 Korintus, coba 15. Kebangkitan Kristus, betul. Nih, 1 Korintus 15. Kita lihat. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Artinya, Yohanes 3 ayat 16, Yesus datang ke dunia ini untuk mengalahkan maut, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, maut itu tidak bisa berkuasa lagi. Sehingga pada saat dia datang kedua kali, membangkitkan kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tuh, tujuan Yesus datang ke dunia ini, nomor 1, mengalahkan maut. Nomor 2, dia mengampuni pelanggaran kita yang sudah kita lakukan. Yaitu, kalau dulu kita pernah berzina, kita pernah mencuri, pernah nipu, kita mengakuinya di kaki Kristus. Banyak orang Kristen belajarnya begini. Kalau kita mau mengkristenkan orang, atau kita mau membuat orang bertobat, nomor 1 apa? Ayo Pak, ngaku dulu dosanya, betul? Ya. Lalu ketemunya orang agama lain, yang hidupnya di goa, hidupnya di apaan? Hidupnya benar, hidupnya lurus.
Ada nggak orang begitu? Ada. 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 Agama lain mengajarkan dia untuk hidupnya lurus, hidupnya benar, menjauhi kejahatan, berbuat baik sama orang. Lalu dia kembali lagi ke kuilnya dia atau kemana dia bertapa, dia berdoa tiap hari. Lalu ketemu kita orang Kristen yang laganya minta ampun luar biasa. Saya punya Tuhan satu-satunya Tuhan. Datang Pak mau bertobat, Bapak bertobat dulu. Lalu si Bapak ini bilang begini, bertobat. Apa ya Pak bertobat? Bapak harus mengakui dosa-dosa Bapak, perbuatan-perbuatan Bapak melanggar Tuhan. Contohnya apa ya Pak? Contohnya, Bapak pernah curi nggak? Belum. Bapak pernah nipu nggak? Nggak pernah. Bapak pernah bohong? Apalagi, saya nggak pernah nggak bohong. Bapak pernah mengingini istri orang? Nggak pernah, saya sampai hari ini belum menikah-nikah. Bapak pernah mengingini ini? Nggak pernah. Bapak pernah mencuri? Nggak pernah. Bapak pernah bikin patung untuk sembah? Enggak, saya kerjanya bertapa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan siapa saya nggak tahu, tapi saya bertapa. Disuruh mengaku dosanya, tapi dia nggak punya satupun. Bingung orang Kristennya. Lalu suruh ngaku dosa, tapi satupun nggak ada. Jadi gimana dong? Betul? Iya. Gimana tuh? Orang nggak punya dosa disuruh ngaku dosa. Gimana? Untuklah Yesus datang ke dunia ini. Datang ke dunia ini, ngasih tahu Bapak itu. Kamu sudah benar Pak jalannya Pak. Bapak nggak punya dosa, betul. Tapi Bapak ada jalan keluar yang bagus. Bapak untuk mengenal dia. Siapa? Kristus. Dengan mengenal Kristus, apa yang Bapak jalankan sekarang ini tidak sia-sia. Kenapa? Bapak akan dibangkitkan kembali. Karena Bapak melakukan perbuatan benar yang benar ini, Bapak percaya nggak Bapak mati hidup lagi? Nggak tahu Pak. Ada orang yang bisa menjamin Bapak mati hidup kembali. Namanya Kristus. Nggak perlu dibilang Bapak harus mengakui dosa Bapak. Dia nggak punya dosa gimana? Semua orang sudah berdosa. Siapa bilang? Tadi Roma 5 ayat 12, Roma 5 ayat 14 mengatakan mereka yang berbuat dosa. Berarti ada orang yang tidak berbuat dosa. Contohnya siapa? Ayub. Siapa lagi? Nuh. Siapa lagi? Abraham. Yeremia. Yeskiel, semua nabi tidak berbuat dosa. Tidak ada satupun yang berbuat dosa. Tidak ada. Ada satu nabi yang berbuat dosa. Namanya siapa? Bileam. Dibenci Tuhan, minta ampun. Bileam itu disebut dari perjanjian lama sampai Wahyu. Saking bencinya Tuhan sama ini manusia. Padahal dia nabi. Tidak ada satupun nabinya Tuhan berbuat dosa. Tidak ada. Boleh cek kalau nggak percaya. Karena dia dikuduskan Tuhan. Jadi orang bilang, oh tidak ada manusia yang berdosa. Karena nggak pernah baca Alkitab. Karena nggak pernah dipelajari Alkitabnya. Cuma jadi bantal kepala aja buat tidur. Kata orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang, Alkitab itu jadi apa? Pajangan tuh, kayak saya punya tuh, pajangan sabrak-kabrek. Tuh kayak di situ tuh dipajang doang. Biar apa? Biar kelihatan keren. Wih, bukunya banyak, pasti bacanya banyak nih. Baca juga enggak mungkin. Lagi Alkitab nih. Alkitabnya ada berapa? Ada 10, Pak. Ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Yunani, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dipajang semua sederet. Dari yang buku tebal, tipis, sampai kecil-kecil, ada semua lengkap, nempel. Buat apa? Pajangan. Baca juga enggak? Betul? Kalau baca ngomong nggak sembarangan pasti. Kalau orang baca nggak mungkin dia berani ngomong. Kalau jatuh bangun dalam dosa itu biasa. Nggak berani dia. Kenapa? Bisa ditimpuk batu dari langit sama Tuhan. Beneran. Ngajarin nggak bener itu namanya. Kalau saya ngajarin harus bener. Hidup harus bener. Menjelang harinya Tuhan. Aduh, Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang tuh dengan api. Api Tuhan. Itu dengan api. Ya. Kita lihat. Kalau kita masih mau main-main sama Tuhan, saya nih yang ngasih taunya takut, apalagi Bapak Ibu yang nggak pernah dengar. Sekarang saya kasih dengar. Biar takut sama saya sama takutnya, jangan saya sendiri yang takut. 2 Petrus
Tuh, harinya Tuhan. Ya, hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan, hari peperangan Tuhan. Lihat, ibu yang baca deh, Ibu Lina. Ibu Lina jarang baca nih. Yang lain sering baca. Nih, kasih tahu nih. Baca nih. Baca, Bu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Serem nggak? Sama nggak dengan tadi Lukas, dengan Wahyu 16? Dia akan tiba datang seperti pencuri. Sama nggak? Sama nggak dengan Wahyu 19? Semua bilang dia datang seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Kita kelewatan pesawat tempur di atas kepala kita aja udah jantungan. Apalagi ini gemuruh yang, aduh, pernah dengar geledek yang kenceng minta ampun? Ya. Ini geledek nggak berhenti-berhenti dari timur ke barat. Menggoncang dunia, Bu. Begini, menggoncang dunia. Ini Tuhan datang menggoncang dunia, lalu api dari langit turun ke bumi. Dikatakan buminya hilang lenyap, habis. Jadi, kalau kita tahu ini, apa yang harus kita lakukan? Baca, Bu, yang kenceng. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang ngomong pendeta besar bukan? Pernah pendeta besar ngomong begini? Pernah pendeta besar ngajarin kita untuk hidup suci, saleh, benar? Ada juga, Pak. Hah? Ada juga yang ngomong. Oh, ada. Salah satunya saya. Amin. Tapi yang model ngomong begini, nggak apa-apa, jatuh bangun, biasa. Nggak apa-apa kamu berdosa, kan kita masih dalam daging. Nggak apa-apa, kita kan masih dalam dunia. Baca itu ayat. Nggak apa-apa, kita masih dalam daging. Baca itu ayat. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kalau kita tahu ada api dari langit turun membakar kita, seremnya kayak apa nggak tahu. Serem, Bapak Ibu sekalian, serem. Dia serem banget. Kita kebakaran rumah aja udah kelang kabut, padahal yang kebakaran tetangga RT 10, kita di RT 15 masih ada 5 RT yang mesti dilewatin, pada ketakutan semua, kan begitu. Panik. Ada satu kebakaran, 10 RT, nggak tanggung-tanggung 10 RT kebakaran, betul? Ya. Gara-gara satu. Makanya kalau di Indonesia, terutama di daerah-daerah kecil, di daerah-daerah yang padat penduduknya, di RT 10 kebakaran, yang di RT 20 udah ngepek-ngepek, baju semua dipek, PV dikeluarin, kebakaran yang nggak tahu di mana, dia udah keluarin semua, betul? Iya. Itu baru kebakaran. Ini langit, dari langit turun api. Mau ngepek apa lagi? Buru-buru pakai baju putih, buru-buru pakai baju putih, kenakan bajunya Tuhan. Kalau kita mengenakan bajunya Tuhan alias kebenaran, firman Tuhan yang mengatakan kita nggak akan terbakar. Kita tidak akan terbakar. Ada ayatnya, Pak, ada ya? Wahyu Ayat. 14 kalau nggak salah. Kita buka. Ini terjadi di Wahyu berapa ya? Ada ayatnya. Coba 14 apa? Bentar ya. Di internet membre nih internetnya.
Nah, ini. Lihat. Kita lihat ya, ini Wahyu 6. Kita baca Wahyu 6. Kita lihat. Paling bawah bilangnya gini. Ini pada saat Tuhan datang, ya pada saat Tuhan datang nih, orang mereka berkata kepada gunung, kepada batu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Saking takutnya orang dengan kedatangan Tuhan sampai minta gunung menimpa mereka. Dikatakan begini, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Siapa yang dapat bertahan dengan murkanya Tuhan, dengan apinya Tuhan? Berarti ada yang bertahan, betul? Ya. Siapa? Nih jawabannya. Di sebelahnya langsung. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri ke 4 penjuru bumi. Mereka menahan angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat, di laut atau di pohon-pohon. Aku melihat malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang bertugas untuk merusak bumi dan laut. Ini kedahsyatan Tuhan. Katanya, jangan kamu merusak bumi, laut, atau pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Oh, jadi ada yang dimateraikan ya Pak ya? Siapa? Yang pakai baju putih. Nih, di bawah. Sesungguhnya aku melihat besar orang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum bahasa. Berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih. Tuh, sebut lagi. Dan memegang daun palem di tangan mereka, dan dengan suara, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Ini yang kita katakan pada saat kita bertemu dengan Allah kita, secara otomatis, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Jangan kaget kalau kita akan bicara ini. Sudah saya katakan dan sudah diberitahukan oleh Tuhan bahwa inilah yang akan kita katakan pada saat kita ketemu Tuhan. Dan semua malaikat berdiri mengingat tahta dan tua-tua tempat mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, amin, pujian dan kemuliaan dan hikmat, syukur, hormat, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapakah ya mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mencuci jubah mereka kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Lalu mereka cuci dan membuatnya putih di hadapan Tuhan. Dengan darah anak domba, kita mencuci semua dosa kita, dan darah itu yang akan mencuci bersih pakaian kita, kejahatan kita, sehingga kita mendapatkan jubah kita putih. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah, berani bisa berdiri dan melayani Dia siang dan malam. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar, dahaga, dan matahari atau panas menimpa mereka lagi. Kenapa? Sebab anak domba yang di tengah tahta itu akan mengembalkan mereka, akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Amin. Kita Amin. yang duduk, kita yang memakai jubah putih, kita akan bertahan pada saat kedatangan Dia. Dan ada orang yang dari 14. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 keturunan Israel. Bukan hanya, jadi banyak orang ya, terutama dari kalangan saksi Yehova, mereka dari kalangan saksi Yehova mereka percaya bahwa yang dimateraikan cuma 144.000. Padahal kita yang memiliki kesaksian Kristus, memiliki firman Tuhan di dahi kita, firman Tuhan, kita dimateraikan Tuhan dengan dahi kita. Materainya apa? Firman Tuhan. Tuhan memateraikan kita dengan firman-Nya. Kalau kita ada firman dalam hidup kita, melakukan segala firman yang Tuhan berikan, kita masuk dalam perahunya Dia, masuk dalam bahteranya Dia. Apinya turun, dengan apinya kalau datang kepada kita, kita keluar sebagai apa? Pemenang. Juga sebagai apa? Kalau disebut benda, bendanya apa? Emas. Emas semakin dibakar makin Mengkilau. jadi, makin mengkilau.
Jadi Makanya nanti kayak semacam ada bahtera ya gitu ya Pak untuk orang-orang yang kudus atau gimana tuh Pak? gimana? Itu untuk orang-orang yang diselamatkan itu akan seperti di zaman Nuh gitu. Iya. Ada bahtera gitu. Sekarang begini. Kalau dulu zaman Nuh, bahteranya itu bersifat benar-benar fisik. Ada perahunya. Dari Nuh dan keluarganya masuk, juga binatang yang lain masuk. Kalau Tuhan bikin bahtera yang ada di bumi ini sudah dibikin. Yaitu apa? Orang-orang yang mau percaya kepada Dia dikumpulkan menjadi satu. Dikumpulkan Tuhan. Yang ngumpulin siapa? Malaikat. Buku Matius yang Jadi ngomong. itu yang Hah? sebelum Tuhan ini yang murka gitu ya, dikumpulin nih. Dikumpulkan Tuhan. Malaikatnya yang ngumpulin, bukan Tuhan. Malaikat yang kerjain. Dikumpulkan semua sama malaikat-malaikat Tuhan. Kita ini. Jadi kalau yang dari luar negeri begitu bisa ya, jadi kan beda-beda negara gitu. Bukan itu, bukan berarti kita tuh ditangkap saja. Enggak, bukan gitu. Kita dimanapun berada, Tuhan selalu ada di depan kita. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Banyak orang Tuhan beserta kita. Bukan. Tuhan di dalam kita. Tuhan bukan beserta kita. Kalau beserta itu ada di sebelah kita, jalan. Bukan. Tapi di dalam kita. Amin. Ingat itu. Supaya firman Tuhan itu genap. Bahwa aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku. Bukan aku di sebelah kamu. Bukan. Tapi aku di dalam kamu. Ingat itu. Iya sih, kalau Tuhan dalam kita terus orang-orang yang buat dosa, nah itu yang kayak Pak Hendik bilang kan, itu hamba Tuhan tapi yang masih berbuat zina, apalagi itu LGBT, aduh bagaimana Tuhannya itu gimana ya? Ya Berarti sudah, nggak ada Tuhan itu. pokoknya ada hamba Tuhan mau begitu, jangan diikutin begitu aja. Kecuali, ya ingat nih ya, saya ngajarin yang Alkitabiah ya. Jadi saya nggak membenci orang. Lihat, apa kata Tuhan dengan orang-orang model? Orang-orang model begini kita sebut orang-orang yang munafik, betul? Iya. Orang munafik ngajarin Alkitab tapi dia sendiri nggak melakukan, betul? Iya. Kita sebut orang Farisi. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Kita lihat. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya apa? Ahli Taurat dan orang Farisi sudah belajar firman Tuhan begitu baik, begitu bagus. Karena dia sudah menduduki kursi Musa, maksudnya dia sudah belajar hukum Taurat sampai bukan di luar kepala, tapi di dalam kepala. Dulu saya sekolah dibilang, kamu harus hafal di luar kepala. Makanya sekolah nggak naik-naik. Kenapa? Ngafalnya di luar kepala, mesti di dalam. Ingat ibu-ibu, ngasih tahu anak-anak, kamu harus hafal di dalam kepala. Kamu jangan di luar kepala. Makanya saya nggak hafal-hafal. Karena apa? Karena ada di luar kepala. Firman Tuhan harus ada di dalam kepala, bukan di luar. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Kalau ada pendeta LGBT misalnya, ada pendeta berzina misalnya, tapi pelajarannya benar, turutin, lakukan segala sesuatu yang diajarkan. Tapi Yesus berkata, jangan kamu ikutin perbuatan mereka. Kalau pendetanya LGBT, jangan ikutan LGBT. Yeah. Kenapa begitu? Kata Yesus, karena mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukan. Bahkan dikatakan, mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ngeri ya Pak. Bukan sentuh juga enggak. Ngeri gitu. Jadi kalau ada Mau dapat duitnya. Kenapa? Ya tapi mau dapat duit dari orang. Bukan itu, Bu. Tapi banyak sekali pendeta udah LGBT, udah berzina, ngajarinnya apa? Jatuh dalam dosa biasa aja. Tinggal yang kayak begitu, ngapain? Betul? Ya. Tapi kalau dia berzina, ngajarin orang jangan berzina, jangan ngajarin orang jangan mencuri, ngajarin orang dengan benar, dia sendiri berzina, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi apa itu benar. Ikutin, turutin, lakukan kata Tuhan. Tapi zaman sekarang udah berzina,
Udah berzina, ngajarin orang kalau jatuh dalam dosa itu biasa aja. Tinggal gini mah. Lain. Udah pelajarannya salah, perlakuannya salah. Kita kalau ngikut tambah salah. Betul? Iya. Pernah dengar cerita yang dulu ibu pernah kasih tahu tentang ragi diberikan kepada setan? Pernah dengar? Pernah dengar? Mana tuh, Kak? Hah? Yang mana? Yang mana? Nah. Ah, Galatia kalau nggak salah. Korintus. Cuma apa? Nanti kalau Pak Hendrik datang ke Indonesia, kok beda mukanya Pak dengan yang di Zoom, bagaimana tuh Pak? Nggak masalah, ini kan kumisnya palsu. Filter. Filter. Kenapa? Pertanyaannya, kok Bapak kok pakai kumis? Gini, saya ini orangnya. Supaya orang kenal saya berkumis. Nanti kalau di luaran, ketemu orang, ini mirip Pak Hendrik, tapi kok kumisnya nggak ada? Berarti bukan Pak Hendrik, kan gitu. Jadi aman, saya makan jadi aman. Mau ngapa-ngapain aman, ya kan? Nanti ketemu Ibu Lina di Indonesia. Itu Pak Hendrik tuh. Yang berkumis, katanya. Kalau kumisnya asli. Selagi makan enak, udah kita bayarin aja. Kan nggak enak saya. Dibayarin orang, kenal juga nggak, dibilang, Pak Hendrik kita bayarin aja. Kan lucu buat saya. Saya mau bayar sendiri, gitu kan. Kalau bisa saya yang bayarin, kalau bisa. Kenapa enggak? Wajah saya ini terlalu ganteng, Bu. Jadi, nih ya, saya buang nih ya. Saya buang saya punya kumis. Kalau saya... Begini, Bu. Wajah saya ini imut-imut, Bu. Beneran, saya nggak bohong. Mana ya? Kok hilang? Nah, ini. Wajah saya ini imut-imut. Lihat ya. Kok nggak hilang? Masih berkumis Pak. Kok nggak hilang? Berarti filternya nyaman. Wajah saya itu imut-imut. Ya. Terlalu ganteng. Kedua, model kayak begini umur 53. Saya baru ulang tahun 53 kemarin. Selamat ulang tahun, Pak. Selamat tahun Pak Hendrik. Yesus memberkati. Kalau pakai kumis, jadi saya bisa ngomel-ngomelin orang. Serem. Kayak polisi. Gitu. Jadi begitu ya, kita harus mengerti tentang firman Tuhan dan kita harus benar-benar berjalan lurus. Jangan belok sana, jangan belok kiri. Lurus, kerjakan kebenaran. Hidup sesuai dengan kebenaran. Sesuai dengan perintahnya Tuhan. Kita kalau mau, gini Bu, kalau kita mau minta apa saja kata Tuhan, maka aku akan berikan, betul? Ya. Itu ajaran pendeta yang tidak bertanggung jawab. Apa kata Tuhan? Minta saja atas namaku, maka aku akan berikan, katanya. Enak aja kalau ngomong. 1 Yohanes berapa ya? Coba 2. Kalau nggak 2, 3 gitu aja yang gampang. Kita lihat. Anak-anak Allah yang mungkin. Bukan, berarti ayat 3. Benar. Kita lihat. Ada 2 Pak. Nih, apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya.
Betul? Ya. Apa saja loh dikatakan. Tapi sambungannya nggak dibaca. Karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. nah itu. Kita nggak pernah menuruti segala perintahnya, nggak pernah berbuat apa yang berkenan kepadanya. Minta sama dia, apakah kita yang dikasih? Enggak lah Pak. Nah itu, kan gitu aja gampang. Kalau kita minta sama Tuhan nggak dikasih-kasih, introspeksi diri, apakah saya sudah berkenan di hadapan dia? Apakah saya sudah menjalankan perintahnya? Percaya nggak? Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Amin. Ya. Ingat, ini pengalaman hidup saya. Saya nggak minta dikasih. Nggak minta. Saya rumah ini setiap ulang tahun saya Desember 12. Setiap ulang tahun saya merayakan 1 tahun tinggal di rumah. Rumah saya ini pemberian Tuhan. Tuhan kasih. Saya nggak minta Tuhan beli rumah seperti ini. Saya nggak minta Tuhan rumah ini ada di daerah sini. Nggak minta. Tapi Tuhan berikan yang terbaik buat saya. Saya tinggal kalau di Jakarta tuh bilangnya Menteng. Wih, keren. Betul nggak Bu? Ibu Lina kan Depok. Tahu dong Menteng? Iya, tahu Pak. Oh, daerah apa tuh? Daerah orang Elit. Beken. Ya kan? Menteng, Pakubuwono, kayak begitu-gitu kan? Hebat. Saya nih tinggal daerah Menteng, Bu. Diam-diam begini. Hebat nggak tuh? Padahal paling miskin. Di antara semua ini yang paling miskin saya. Rumah saya, dari semua yang ada di sini, paling kecil. Jadi kalau mau ke rumah saya nggak mungkin nyasar. Kenapa? Nih dia pasti rumah Hendrik. Kenapa? Cuma satu-satunya. Dari semua nih yang ada di tempat saya ini, satu-satunya rumah yang satu tingkat doang, cuma satu begini doang, ceplok satu, kayak kardus, ceplok gitu. Saya ini. Yang lainnya 2 tingkat, 3 tingkat, segede-gede bangkong. Saya satu-satunya kecil nongkrong sendirian di sini. Lucu kan Tuhan kasih begitu? Hebat. Hebat Tuhan. Nggak minta saya. Nggak minta. Kok bisa Pak? Bagaimana caranya? Saya melakukan seluruh perintah Tuhan, 10-10-nya saya jalankan. Itu. Saya buktikan. Tuhan bilang, kamu minta apa saja, aku akan berikan kalau kamu melakukan perintahku dan berkenan kepada dia. Saya lakukan dalam hidup saya, beneran. Di hari yang sama, pada saat saya beli rumah ini, hari yang sama, waktu saya tanda tangan, hari yang sama, surat saya disetujui oleh pemerintah Amerika untuk tinggal di Amerika. Angin, bertubi-tubi. Bapak udah pakai green card dong, kalau begitu ya Pak. Kenapa? Udah pakai green card, bisa bebas. Sudah green card saya. Makanya saya bisa pulang. Puji Tuhan. Saya bisa ketemu Ibu Lina nanti. Amin. Bayangin Bu, ya. Saya ini nggak ada mau yang namanya sekolah kitab, nggak mau Bu, nggak mau. Saya ini cuma iseng sekolah kitab. Karena apa? Karena saya mau tinggal di Amerika. Tujuan saya datang kemari cari duit, bukan cari Tuhan. Maunya kerja. Datang kemari maunya kerja. Supaya bisa tinggal lama di Amerika, mau nggak mau cari sekolah. Dan sekolahnya pun kalau bisa sekolah-sekolahan. Kalau bisa sekolahnya yang murah. Cari-cari, ketemu sekolah baru. Wih, ada sekolah baru. Wih, sekolah apa nih? Dalamnya sekolah kitab. Wah, gampang ujiannya. Paling mudah membelah laut. Yesus lahir, mati, bangkit, ya kan? Natal, paling gitu ujiannya. Main ambil aja, main centeng aja, ceplok. Bayarnya murah lagi. Sekolah hari pertama, nangis. Kenapa biasa, nangis? Pak. Kenapa? Luar biasa. Kenapa saya bisa nangis? Karena di dalam sekolah hari pertama, saya mengakui bahwa saya orang Kristen paling bodoh yang pernah saya ketemu dalam hidup saya.
Apa yang saya pelajari selama ini, apa yang saya ketahui tentang kekristenan, semuanya sia-sia. Saya, Kenapa Pak? Susah ujiannya ya Pak? Hah? Ujiannya susah. Bukan Makanya hanya nangis. bukan hanya ujiannya susah. Tuhan membuka pola pikir saya, sehingga saya mengenal Dia, jadi kenal Dia. Dulu saya cuma jadi orang Kristen, kenal juga enggak. Maka saya bilang, dulu saya sama ibu bapak sekalian yang dulu-dulu sama. Biasa, kita masih dalam daging, jatuh dalam dosa nggak apa-apa, pakai aja, pakai ilmunya 1 Yohanes 1:9. Bikin malu Tuhan, dan Tuhan baik sama saya. Baiknya apa? Saya nggak keburu mati. Kalau sampai hidup saya dulu sebelum sekolah ini keburu mati, saya jamin hidup saya jamin saya masuk neraka pasti. Yang bisa tahu, yang tahu saya kan diri saya. Dosa yang pernah saya lakukan apa? Saya tahu, saya pasti masuk neraka pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada orang tanya, saya bisa tahu Bapak Ibu bisa masuk neraka, itu bohong besar. Yang bisa tahu Bapak Ibu masuk neraka, ya Bapak Ibu sekalian, diri sendiri tahu. Dan Tuhan, itu aja. Ada orang tahu Bapak bakal masuk neraka. Tahu dari mana Pak? Tanya, tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan sama saya. Jangankan masuk neraka. Bapak tahu nggak barusan saya kentut? Nggak tahu kan? Terlalu jauh. Kenapa? Hanya Bapak yang tahu dan Tuhan. Ya. Waktu kita berbuat dosa, apakah kita bilang-bilang? Nggak mungkin, diam-diam. Betul? Cuma tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Waktu kita berbuat dosa, Tuhan tahu. Dan satu lagi makhluk yang ketawa. Siapa? Iblis. Iblis. Setan ketawain kita. Jadi, saya bersyukur. Tuhan membuka pola pikir saya, membaca firman Tuhan dengan benar. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu membaca firman Tuhan, sehingga kita mengenal Dia. Supaya apa? Kita takut. Bukan nakut-nakutin, tapi takut. Takut, benar-benar takut sama Dia. Karena kita kenal Dia. Coba, Ibu Erika punya suami masih hidup, ngajar di Kopassus. Betul? Iya. Murid-muridnya di Kopassus nggak takut sama dia. Ayo kamu gini. Cuma ketawa-ketawa gitu. Digaplok. Betul? Iya betul. Lama. Tentara dididik dengan apa? Bukan takut, bukan apa? Hormat. Kita sama Tuhan bukan jadi takut gimana? Takutnya takut hormat. Takutnya takut hormat. Ngerti nggak takut hormat? Takut gara-gara ini sama takut hormat beda. Kita hormat sama Tuhan. Kalau kita takut hormat, kita nggak mungkin melanggar. Tapi kalau kita cuma takut begini, kita berani coba-coba. Tapi karena takut hormat, kayak contoh sama orang tua. Kita takut gara-gara digaplokin kita apa? Kita takut merusak nama mereka. Merusak nama mereka, itu hormat namanya. Kita jaga nama keluarga besar kita, betul? Ya. Itu. Jadilah seperti itu. Ini yang saya ajarkan. Saya ngajarin orang supaya hidupnya benar. Nggak ada yang lain. Sampai bosan deh pokoknya saya ngajarin orang harus benar, harus benar, harus benar. Gitu aja. Yang lain nggak penting. Yang penting adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Udah gitu aja. Sekarang apa? Karena sejarah Alkitab membuktikan Kejadian sampai Wahyu isinya peringatan. Nabi-nabi sampai bibirnya berbusa. Jangan, orang Israel jangan. Karena tegar tengkuk, jangan. Kamu harus takut sama Tuhan. Tuhan berfirman begini-begini. Jangan. Betul? Iya. Semuanya kalau baca begitu, bosan dengarnya bosan. Kenapa? Itu lagi, dia lagi begini lagi, menyembah berhala lagi. Gitu, orang Israel kurang ajar. Sama kita apa bedanya? Sama. Tapi bersyukurlah kita, gak kayak mereka nggak mau menerima Kristus. Kita masih bisa mengenal Kristus. Jangan sampai seperti mereka tidak mengenal Kristus. Udah dah, nggak ada obatnya. Percuma Bapak Ibu sekalian ke gereja, tapi
hidupnya nggak benar, percuma. Mending jangan ke gereja, ngotor-ngotorin gereja. Ya, kasihan Ibu Erika di gereja mesti nyapu. Ya, gereja kotor. Kenapa? Orang masih berdosa melulu datang kemari ngotor-ngotorin Pak lantai saya aja, sapu bersih. Ya, itu yang kita pelajari hari ini. Armageddon hanya harinya besar Tuhan. Udah itu aja. Dikumpulkan satu tempat nama Armageddon untuk mengalami peperangan. Ada di 19, ada di Wahyu 20. Ya, lalu cerita tentang bagaimana orang diangkat di 1 Tesalonika 4, Daniel 12, Yohanes 5 itu semua ada di situ lengkap, tinggal baca sendiri, cari sendiri ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Sampai sini kita stop dulu. Kalau kita lanjutkan terus-terusan, nggak berhenti-berhenti, tapi kan ada pertanyaan nanti. Ya, kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan dan api Tuhan sudah memberikan kami pola pikir yang baik. Bagaimana kami harus hidup benar, berjubahkan putih. Kami mencuci jubah kami yang kotor dulu. Sekarang kami dengan darah-Mu mencuci jubah kami. Sehingga jubah kami tak terlihat cacat celah, putih bersih. Dengan melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini. Tuhan pimpin agar persekutuan ini hidup dan terus diberkati Tuhan. Dan terus kami dilindungi Tuhan. Dan terus kami dipimpin oleh Roh yang ada di dalam hidup kami. Supaya kami bisa bertahan pada saat Tuhan datang kedua kali. Dan kami keluar sebagai emas yang murni. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu hidup kami ke dalam tangan Tuhan dan pelayanan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa ini dan memeteraikan semuanya ini. Haleluya. Amin.